kita membuka pelajaran. Marilah kita berdoa mengenal masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum buka pelajaran ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Pertama Eko, Hadir. Stefan, Liu, Hadir. Dita, Hadir. Ellen, Hadir. Ferry, Hadir. Damar, Hadir. Tio, Hadir. Nurmala, Hadir. Agus, Hadir. Febria, Hadir. Muhammad, Zaki, Hadir. Nora, Rizky, Ali. Hadir. Hari ini masuk semua ya. Ya, Bu. Ada yang tahu kita belajar hari ini tentang apa? Tahu. Hari ini kita belajar tentang peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Apakah pernah dengar? Allah Akbar. Hindu, Buddha, dan Islam serta pengaruhnya terhadap masyarakat setempat. Sebelum kita belajar tentang kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, aku mau tanya, ada yang tahu pengertian peninggalan? Apa? Apa? Itu meninggal kak? Ini peninggalan. Peninggalan itu benda. Dia tahu pengertian peninggalan? Nggak tahu? Peninggalan itu adalah peninggalan sejarah yang dimana dia itu suatu benda lampau, benda dulu tapi berharga karena sisa peninggalan kerajaan, yaitu kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Ada nilai. Di dalam itu ada nilai berharga gitu karena nilai sejarah. Oke? Yang pertama di sini ibu akan membahas kerajaan Islam dulu. Di sini ada kerajaan Ternate dan Samudra Pasai. Kerajaan Ternate ini terletak di wilayah Ternate, Maluku Utara. Rajanya adalah Sultan Marhum yang didirikan pada tahun 1257. Dan peninggalan kerajaan ini adalah Keraton Sultan Ternate. Ini peninggalan kerajaan Ternate. Oke, baik-baik ya. Nanti ada satu sesi ibu tanya kembali, tapi menggunakan media. Oke? Diingat, ini adalah peninggalan kerajaan Ternate, yaitu kerajaan Islam. Yang kedua, ibu akan menjelaskan tentang kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai ini terletak di wilayah Aceh dan merupakan kerajaan pertama tertua, yaitu kerajaan pertama Islam di Indonesia. Dan rajanya adalah dan rajanya yaitu Sultan Malik Al-Saleh, dan peninggalannya adalah naskah surat Sultan Zainal. Ini adalah peninggalan Samudra Pasai. Yang kedua, ibu akan membahas kerajaan Hindu. Di sini ada kerajaan Kutai dan Tarumanegara. Nama Kutai. Kutai adalah kerajaan Hindu. Yaitu kerajaan Kutai. Ini adalah kerajaan Hindu pertama di Indonesia dan terletak di Muara Karang, yaitu Sungai Mahakam, Kaltim, Kalimantan Timur. Dan peninggalannya adalah Ketopong Sultan. Ini adalah peninggalan kerajaan Kutai Hindu. Ketopong Sultan. Ketopong Sultan ini semacam mahkota raja. Iya, emas. Terbuat dari emas. Yang kedua yaitu Tarumanegara. Ini adalah kerajaan Hindu tertua kedua sebelum
di Banten dan rajanya adalah Jasa Singrawangman. Peninggalan prasasti yaitu prasasti Cintalu. Semacam ada telapak kaki raja kayaknya. Ini peninggalan Tarumanegara, Kerajaan Hindu. Udah dilihat? Yang ketiga, Kerajaan Buddha. Tahu agama Buddha? Ini adalah kerajaan mereka ya, Buddha. Kerajaan Buddha di sini ada dua. Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Dharmasraya. Sriwijaya. Ini adalah satu kerajaan yang terkenal di Nusantara, adalah apa yang terkenal di Indonesia dan terletak di Sungai Musi, yaitu daerah Palembang. Dan rajanya yaitu Daputahyang Sri Jayanasa dan prasastinya yaitu peninggalannya yaitu Telaga Batu. Ini adalah peninggalan kerajaan Buddha, yaitu Telaga Batu. Yang kedua, Kerajaan Dharmasraya. Ini terletak di Sungai Batanghari, Pulau Sumatera Barat. Dan rajanya yaitu Maulihubna Warmadewa. Ini adalah peninggalannya. Prasasti Grahi. Macam tumpukan batu, tapi ini kayaknya bangunan lah. Bangunan berbentuk bukan batu. Ya, jangan dulu gitu. Ini adalah peninggalan Kerajaan Dharmasraya, yaitu peninggalan Raja Buddha. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan serta pengaruhnya terhadap masyarakat setempat. Pengaruh Islam, pengaruh kerajaan Islam pada masyarakat setempat yaitu terjadi kalender. Tahu kalender? Tahu. Kalender itu kan ada kalender Jawa dan kalender Islam. Pada masa ini kalender dipadu-padankan atau dicampurkan. Jadi sampai sekarang ada kalender Jawa dan kalender Islam. Dan untuk pengaruh Hindu dan Buddha dilihat dari kepemimpinan. Tahu kepemimpinan enggak? Tahu. Kepemimpinan itu macam orang yang memimpin gitu. Yang mahapasa. Iya, pada zaman kerajaan Hindu dan Buddha dulunya kan zaman itu zaman kerajaan dan Indonesia itu belum ada kerajaan Hindu dan Buddha, dan masuknya kerajaan Hindu dan Buddha mengubah kepemimpinan, di mana kepemimpinan Indonesia dulu yaitu kepemimpinan secara demokratis. Ada yang tahu demokratis? Demokratis itu secara itu apa? Secara rakyat. Tahu? Demokrasi itu dari rakyat ke rakyat. Seperti jadi demokratis yaitu dari rakyat untuk rakyat, atau yaitu sama-sama berdiskusi. Jadi rakyat juga memilih. Jadi nantinya datang Hindu dan Buddha ke Indonesia, kepemimpinan itu diubah seperti kepemimpinan kerajaan, yaitu kepemimpinannya dipilih secara turun temurun. Tahu turun temurun enggak? Tahu. Kepemimpinan keluarga, misalnya nih ayahnya jadi raja, nanti turun ke anaknya, Lalu turun anaknya turun cucunya. turun lagi, pokoknya tuh kepemimpinan tuh secara kekeluargaan. Tapi sampai sekarang demokratis itu udah digunakan juga, dan jarang di Indonesia kepemimpinan secara kekeluargaan tuh jarang, itu hanya zaman dulu. Dan itu yang bisa Ibu jelaskan. Selanjutnya kita akan bernyanyi dulu supaya tidak tegang. 3. Ayo kawan semua, mari kita belajar cerita kerajaan Hindu, Buddha dan Islam. Ingat nama rajanya, apa peninggalannya. Semua itu kerajaan Nusantara, semua itu sejarah bangsa kita. Kutai Kartanegara, kerajaan Hindu kedua, ada di Kalimantan, rajanya Mula Wangman. Kalau di Jawa Barat ada Taruman
peninggalan kerajaan Sriwijaya. Peninggalannya adalah prasasti Keris. Dan selanjutnya ada kerajaan Islam, ada kerajaan Ternate dan Samudra Pasar, kerajaan Ternate, Sultan Maruf, Samudra Pasar, Malik As-Saleh. Itu adalah peninggalan kerajaan kita. Dah. Di sini Ibu ada media pembelajaran, yaitu gunanya untuk mengingat kembali pembelajaran yang pertama, yaitu pembelajaran tadi tentang peninggalan kerajaan Hindu. Apakah kalian ingat peninggalan kerajaan? Kalau misalnya kalian bisa ingat ini, berarti ingatan kalian tajam gitu ya. Berarti kalian memahami apa yang Ibu berikan tadi. Gini cara mainnya. Nanti satu orang maju dan pilih. Ini kan ada 6 nih, 6 surat. Nanti pilih salah satu. Misalnya kawannya pilih ini, diambil misalnya ini naskah Sultan Zainal. Ini termasuk peninggalan apa? Islam, Hindu, Buddha. Itu. Ini coba Ibu nanya ini apa peninggalan kerajaan apa? Islam. Masukkan di Islam gitu ya. Nanti Ibu nanya ini peninggalan kerajaan apa? Kerajaan Samudra Pasai. Maju. Siapa yang mau maju? Pilih ini dan pilih mana peninggalan kerajaan Islam, Hindu dan Buddha. Oke Bang, maju. Jangan kawan lo, itu peninggalan apa tuh? Telaga Batu. Telaga Batu? Betul Dani? Betul. Oke. Siapa lagi? Nah ini. Jangan kawan-kawan itu Islam. Naskah Sultan Zainal. Betul enggak? Betul. Oke. Kolika. Siapa yang mau maju? Yang kawan lo apa? Keraton Sultan. Ini termasuk peninggalan kerajaan apa? Islam. Nah, Islam. Oke. Betul Dani? Betul. Oke. Tinggal nomor 3, 4, 6. Siapa yang mau maju? Oke, Bang. Maju. Prasasti Grahi. Peninggalan kerajaan apa Bang? Betul dah, prasasti Grahi Buddha. Betul. Oke. Tadi Bang. Bisa nomor 4 sama 6. Siapa mau maju? Nah, maju. Enggak. Tadi itu siapa? Kau bilang ke nomor Ketopong Sultan termasuk kerajaan apa? Hindu. Oke. Betul enggak nih? Betul. Sip. Bisa satu lagi. Nomor 6. 3. Oh iya, Agus. Masuk kerajaan apa? Hindu.
Kerajaan apa? Hindu. Hindu. Sip, betul tak? Berarti udah ya. Jadi kerajaan Islam ada dua, Hindu dua, Buddha dua. Jadi sejauh ini paham tak? Mana peninggalan kerajaan Hindu, Buddha dan Islam? Paham? Oke, paham. Tepuk tangan untuk semuanya. Sekian pembelajaran hari ini. Yang pertama kita udah membahas peninggalan kerajaan, yang kedua kita udah membahas pengaruh, yang ketiga kita udah nyanyi, yang keempat udah mengingat menggunakan media, dan selanjutnya ibu ada PR untuk kalian. Gitu. Udah belum? Siapa mau sama ibunya? Udah. Soal yang pertama, apa bentuk peninggalan pada zaman kerajaan Hindu Buddha masa kejayaan Sriwijaya? Udah belum? Nah, Yang kedua, bagaimana pengaruh kerajaan Hindu Buddha untuk sistem kepemimpinan yang berlangsung saat ini? Udah? Udah. Yang ketiga, apakah ada bukti otentik yang menyatakan bahwa tradisi kerajaan Hindu Buddha masih dijalankan sampai sekarang? Udah? Nomor 4, bagaimana bentuk bangunan yang ada di Indonesia? Apakah ada pengaruh dari zaman kerajaan tempo dulu yang masih dipakai sampai sekarang? Yang terakhir, yang kelima, bagaimana dengan kepercayaan yang dianut oleh bangsa Indonesia apakah masih ada sangkut pautnya dengan zaman kerajaan? Udah belum? Udah. Oke. Nanti kalian kerjakan ya dengan baik dan benar. Silakan. Boleh disiapkan. Pembelajaran kita udah selesai. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian semua dan dapat dipahami kalian ya. Ya. Oke, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dulu.